Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram. Hadrati Sultanil Awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, hadrati jami' ulama'ina al-kiram, khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, usulihim wa furu'ahim wa ahli silsilatihim, wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, hadrati Muhammad Tengku Toha Karawang Matu Bagus Bakri Sempuru Abu Yati Miyati Banten Mambu Syair wa Martawa Majahid Abdul Salam Cirebon, wa ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa jaddi wa Syafi'i bin Mbah Jausin, wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim, wa li jami'al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati minal masyriqi ilal maghrib, wa nakhussu walidayya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini sangat cerah. Kita masih bisa menghirup udara segar, mendengarkan nyanyian burung, kokok ayam, serta deru mesin kendaraan. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja sebatang udut. Kita masih bisa menikmati semangkok bubur, sepiring nasi uduk. Tiada lain, ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Terima kasih yang sejak awal sudah hadir. Tentu saja KM kelas kita Ustadz Farid Mawardi, ada Ibu Siti Mursinah, istri dari Bapak Endan dari CP Makbularis. Ada Bapak Haji Iskandar yang dikawal ketat oleh dua pengawalnya, yaitu Uceng dan Ucup. Nah, kemudian ada Bang Zoni dari Gabel. Wah, ini ada Aki Udin. Terima kasih Ajengan Syahrudin Haris yang selalu membimbing saya, nge-share dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ada Haji Mukhtar Kot. Waduh, ini ada Bapak Syukur Mulyono, ini Ketua DPD Golkar Kabupaten Kerawang. Terima kasih Kang Haji Mul. Terima kasih Kang Haji Mulyono ya. Ada Pesonaku, ada Mang Din Mulyana, Mang Dindin Ibrahim, Sekjen MPP Keluarga Alumni Cipasung. Ada Kang Cecep Gorbacep, ya. Kemudian Haji Ujang Yusuf SAG, ya. Gadil, ya. Ada bibi saya, insya Allah nanti siang ketemu Ibu Haji Hidayati Fatimah bersama Mang Profesor Budinya. Ada Napak Tilas Al-Fakir, Mulyana SA, Maulana Gopur. Ada Endan Hamdani, Ahmad Rohiman. Ahmad Rohiman ini Aming Kawe ya.
yang mendapatkan hadiah sepeda dari Pak Presiden Jokowi. Kemudian ada Fabian Jiwani, ada Bang Surya, Bang Surya Sekhan, terima kasih. Ada Zainuddin Khair, ada Muhyiddin Zakaria. Semua yang hadir semoga sehat-sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya an Ummil Mundir annaha qalat Tala'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata ashiyah ilan nas faqala ayyuhan nas ama tastahyuna minallah qalu wa ma dzaka ya Rasulullah qala tajma'una ma la ta'kulun wa ta'maluna ma la tudrikun wa tubnun ma la tuskinun. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul di hadapan manusia. Jadi kalau tola ayat lau artinya muncul, datang secara tiba-tiba, terbit kalau matahari itu terbit. Kalau manusia muncul secara tiba-tiba, kalau dibaca toli'a ayat li'u itu artinya naik. Padahal hurufnya sama, to, lam, ain. Salah baca, berbeda sedikit membacanya, baik harkat atau hurufnya, ya, itu akan menimbulkan arti yang berbeda. Inilah keunikan bahasa Arab. Toli ayat li'u itu naik. Kalau tola'a yatla'u artinya muncul atau datang. Suatu ketika Rasulullah SAW datang memperlihatkan diri di hadapan manusia, di hadapan orang-orang. Faqala, lalu beliau bersabda, ayyuhan nas ama tastahyuna minallah, apakah kalian tidak malu kepada Allah? Qalu, orang-orang itu, para sahabat itu bertanya, wa ma dzaka ya Rasulullah? Yang dimaksud dengan malu, pertanyaan jenengan bahwa kami semua tidak malu kepada Allah itu bagaimana? Qala, Rasul menjawab, tajma'una ma la ta'kulun. Kalian mengumpulkan sesuatu yang belum tentu bisa kalian nikmati. Kalian kumpulkan sesuatu yang belum tentu bisa kalian makan. Wa ta'maluna ma la tudrikun. Kalian berangan-angan, berhayal akan sesuatu yang belum tentu kalian dapatkan. Wa tubnun ma la tuskinun. Kalian bangun sesuatu yang belum tentu kalian bisa tempati. Artinya apa? Kalau kita merasa malu kepada Allah, janganlah kita terlalu banyak mengumpulkan sesuatu yang makanan yang belum tentu bisa kita makan semua. Justru apa yang kita makan, apa yang kita bisa nikmati, selebihnya itu adalah karunia Allah, dan selebihnya adalah hak daripada tetangga-tetangga kita yang fakir, yang miskin, kaum du'afa dan masakin. Wa ta'maluna ma la tudrikun. Orang yang malu kepada Allah itu orang yang tidak terlalu tinggi angan-angan, tidak terlalu banyak khayalan. Dan orang yang malu kepada Allah adalah orang yang hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan dalam membangun gedung tempat tinggal mereka yang belum tentu rumah-rumah itu bisa ditempati oleh mereka. Wa Abi Sa'id Al-Khudri qala ishtara Usamah bin Zaid bin Thabit walidatan bimi'ati dinarin ila syahrin. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi yang mulia, qala, beliau bercerita, suatu hari Usamah bin Zaid bin Thabit
ini sahabat Nabi juga yang masuk Islam agak belakangan. Tetapi akhirnya Usamah ini menjadi salah seorang panglima kaum muslimin, tentara muslim dalam beberapa peperangan setelah Kangjeng Nabi tiada. Terutama di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Usamah bin Zaid ini beliau membeli seorang budak perempuan. Harganya 100 dinar ila syahrin dalam tempo sebulan. Artinya Usamah ini memaksakan diri, tidak punya duit, mau beli budak belian, budak perempuan dengan harga 100 dinar dengan cara dicicil. Ternyata kredit itu bukan hanya sekarang ya. Di zaman dulu juga ada orang yang sampai membeli budak perempuan ya. Budak belian itu hamba saya dengan cara dicicil dalam tempo 1 bulan. Fasami'tu Rasulullah SAW yaqul, dan aku mendengar Rasulullah SAW berkomentar tentang apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid bin Thabit yang membeli seorang budak perempuan dengan harga 100 dinar dalam tempo 1 bulan. Komentar Kangjeng Nabi, ala ta'jabuna min Usamah al-mushtari ila syahrin? Apakah kalian merasa kagum dengan Usamah yang membeli budak perempuan dengan harga 1 dinar dalam waktu sebulan? Ketahuilah inna Usamah ta'ala talwilul amal. Sesungguhnya Usamah itu termasuk orang yang tulul amal. Terlalu tinggi hayalannya, terlalu besar angan-angannya. Kalau nggak punya duit ya sudah, jangan maksain. Jangan maksain sampai beli budak perempuan itu dalam tempo 1 bulan. Kalau nggak punya duit untuk beli mobil, ya sudah, motor saja. Ini beli mobil sampai 5 tahun baru lunas. Nah ini termasuk tulul amal itu. Artinya ya kalau hukum kredit boleh, tapi ya yang melakukan kredit itu menurut tinjauan tasawuf itu termasuk tulul amal. Artinya dia berangan-angan ingin punya kendaraan bagus, sementara keadaannya tidak melihat keadaannya yang memang pas-pasan. Ya. Sebaiknya bagaimana? Dikumpulkan dulu saja duitnya. Setelah terkumpul duit pas untuk beli mobil, baru kita belikan mobil. Ini tinjauan tasawuf sekali lagi, bukan tinjauan fikih. Kalau tinjauan fikih, ya tentu saja kredit itu hukumnya diperbolehkan, ya. Artinya orang-orang yang memaksakan diri untuk memiliki sesuatu dengan cara membelinya dengan tempo, dengan waktu tertentu, alias bahasa kita kredit, walaupun sah secara fikih, boleh dilakukan, tetapi itu termasuk orang yang tidak bersyukur atas karunia Allah, termasuk tulul amal. Ya ini saya hanya menyampaikan saja. Tapi emang alhamdulillah, tahadus bin nikmah, saya termasuk orang yang saya dengan istri saya termasuk orang yang tidak suka main kredit-kreditan. Ya, saya beli mobil alhamdulillah itu bayarnya bukan kredit saya, tapi hasil jablud, rajab dan mulut. Artinya tidak melalui bank atau melalui leasing, tapi melalui perorangan langsung kepada pemilik mobilnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid bin Thabit dulu membeli budak perempuan dengan harga 100 dinar dalam waktu tempo 1 bulan,
itu menurut komentar Kangjeng Nabi termasuk tulul amal, panjang, besar, tinggi angan-angan. Walladzi nafsi biyadihi ma tarafat ainaya. Jadi bukan toroftu ya. Kalau toroftu itu nggak ada alifnya, berarti jadi ainayanya jadi maf'ul bih. Kalau torofat ya jadi fa'il. Ma tarafat ainaya illa dzanantu anna syafurayya la yaltaqiyani hatta yuqbidallahu ruhi. Wala rafa'tu tarafayya fadzanantu anni wadi'uhu hatta uqbada. Wala laqamtu luqmatan illa dzanantu anni usighuha hatta aghussu biha minal maut. Sampai Kangjeng Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang diriku ada dalam kekuasaannya, aku tidak akan mengedipkan, kedua mataku tidak akan berkedip sampai aku mengira bahwa pelupuk mataku tidak akan bertemu lagi, sampai hingga Allah mencabut nyawaku, dan aku tidak akan bisa mengangkat kedua tumitku sehingga aku mengira bahwa kedua tumit itu sudah tidak bisa aku gerakan lagi, hatta uqbada, sampai aku dicabut umur. Wala laqamtu luqmatan illa dzanantu anni usrighuha. Aku tidak memasukkan makanan satu suap pun kecuali aku mengira, sampai aku menelannya makanan itu, hatta aghussu biha minal maut, karena tersumbat dengan suapan itu sampai aku mati. Ya ibna Adam, in kuntum ta'qilun fa'iddu anfusakum minal mauta walladzi nafsi biyadihi innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Wahai ibnu Adam, wahai anak manusia, jika kalian berpikir, kalian termasuk orang-orang yang berpikir masa depan, maka fa'iddu anfusakum minal mauta, persiapkan diri kalian untuk menghadapi kemautan, kematian. Orang-orang yang mati, al-mauta itu artinya jamak dari orang-orang yang mati maksudnya. Artinya jika kalian termasuk orang yang berpikir, jangan tenang-tenang saja mengurusi dunia ini, berpikir tentang dunia ini, karena dunia ini hanya sebentar. Kalau memang kalian termasuk orang yang berpikir, persiapkan diri kalian untuk menghadapi sebuah kematian yang pasti akan terjadi. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku ada dalam genggamannya, innama tu'aduna la'atin, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan datang. Wa ma antum bimu'jizin, tidakkah kalian termasuk orang-orang yang bisa melemahkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini intinya adalah bahwa perbuatan Usamah yang nekat membeli budak perempuan dalam tempo 1 bulan itu mendapat kecaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Usamah ini dianggap lupa akan kematian yang pasti datang. Kalau memang tidak punya duit untuk beli budak perempuan, gak usah maksain sampai dibayar tiap hari, dicicil sampai 1 bulan baru lunas 100 dinar. Karena orang tersebut sama saja menganggap bahwa dia akan hidup beberapa bulan ke depan, beberapa hari ke depan. Padahal seperti yang disampaikan kemarin, la tadri masmuka ghadan, kamu tidak pernah akan tahu apa namamu besok. Apakah masih bernama Udin Syahruddin Haris atau sudah almarhum Udin Syahruddin Haris? Apakah masih bernama Al-Mukarram
Ustadz Farid Mawardi atau sudah almarhum al-maghfurlah Ustadz Farid Mawardi? Apakah masih bernama Al-Mukarram Uceng atau sudah menjadi Aluminium Uceng? Kita nggak pernah tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsun, tidak seorang pun yang dikasih tahu oleh Allah kapan akan mati, di mana akan mati, bagaimana caranya mati. Seorang pun tidak diberitahu oleh Allah. Ya, termasuk Kangjeng Nabi sendiri. Beliau menyampaikan ini kepada kita semua. Apa yang dilakukan oleh Usamah dengan membeli budak perempuan dalam tempo 1 bulan. Artinya Usamah memaksakan kehendak. Dianggap Usamah lupa bahwa dia akan mati. Usamah sudah nyanyahuanan lah kalau orang Sunda bilang, sudah melebihi ilmunya Allah, pengetahuannya Allah tentang kematian. Dia tidak menyadari bahwa kematian itu sesuatu yang sangat misteri, sangat rahasia, tidak seorang pun diberikan tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perbuatan Usamah ini mendapat kritikan, kecaman dari junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah Anda kalau Anda mau ikut apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini melalui hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang Usamah bin Zaid bin Sabit ini, lalu dikomentari oleh Kangjeng Nabi. Artinya ya kalau kita mau ikut sini ya jangan maksain diri lah. Kalau belum punya duit, mampunya beli motor saja, gak usah maksain beli mobil. Kalau kita mampunya beli mobil, ya sudah beli mobil saja, ya gak usah maksain beli kereta, ngeredit kereta. Waduh ya, kalau kita sudah sanggup beli kereta, ya udah gak usah maksain beli pesawat terbang. Aduh, si Uceng ngeredit pesawat terbang. Woi, kredit dalam tempo sekian nih. Kan sekarang di dunia modern seperti ini, jadi orang-orang seolah lupa bahwa kalau kita membeli sesuatu dengan tempo tertentu atau kredit, kemudian kita mati, berarti itu sudah jadi utang buat kita yang mati itu, dan harus dibayarkan oleh keluarga kita. Artinya kalau orang yang mengkredit secara tinjauan tasawuf ini ya, sekali lagi, berarti dia nyanyahuanan pangeran, ya, nyanyahuanan Gusti Allah. Padahal belum tentu dia bisa hidup sampai 1 bulan umpamanya, atau misalnya mobil 5 tahun dikredit, artinya dia sudah merasa bahwa hidupnya sampai 5 tahun ke depan bisa melunasi mobil itu. Ya, bagaimana solusinya? Ya, kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau memang ada hal-hal yang bersifat darurat yang harus kita lakukan, tanpa itu, misalnya tanpa melalui kredit kita tidak punya kendaraan, sedangkan kendaraan itu misalnya mobil sangat kita butuhkan untuk silaturahmi, untuk dakwah, untuk menyebarkan agama lillah billah, ya, alallah, tentu hanya karena Allah saja, bukan karena nafsu pribadi, maka silakan. Kalau memang nggak ada cara lain, ya silakan kredit lah, kali sing cop si Ucup ya. Ceng, ya pegawai si Ucup ya urusannya naik lising-lisingan ya. Doh, aing mah. Ya Allah, sekali lagi ini tinjauan tasawuf ya, bukan tinjauan secara fikih. Kalau fikih ya sudah jelas. Saya baca dalam berbagai literatur fikih ya, kredit itu hukumnya boleh. Nah, termasuk disampaikan oleh Imam Nawawi dalam syarah muhadzabnya ya. Saya baca sendiri, pernah melihat langsung bahwa itu
hukumnya kredit boleh secara fikih, tapi tinjauan tasawuf yaitu tadi orang yang tukang ngeridit itu sama saja dengan orang yang nyanyawanan pangeran, mendahului Allah gitu. Padahal belum tentu dia bisa hidup selama tempo waktu yang ditentukan dalam kredit itu. Misalnya beli sepeda motor 2 tahun, itu berarti dia meyakini bahwa hidupnya sampai 2 tahun. Beli mobil 5 tahun, kredit tiap bulan dicicil terus, berarti sama saja dia pede bahwa hidupnya sampai 5 tahun. Begitu maksudnya ya. Nah, Supriyadi Sur kopi, tenang cuk, ulah ngerasa kasindiran ya, hukumnya halal cuk, tenang, lanjutkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau sudah seruput, ya udut. Saya mau sapa lagi nih jemaah Facebook yang hadir pagi hari ini. Kang Ayi Syarif Hidayat, alhamdulillah, pimpinan Pondok Pesantren Darul Kokok ini di Banjaran, Bandung, senior saya nih. Ada Kang Yayat Ruhiyat, Gunung Putri ya, Bogor. Ada apalagi ini, solusinya kredit Jablud, Raja Bulud. Ada siapa lagi, Ahmad Bandan Niji ya. Ada Ustadz Yayan Sopyan, Abah Yayan, Ketua Lembaga Takmir Masjid NU Kerawang. Ada, waduh ini sahabat saya ini sekelas ini, Kang Ayi Rusli di Tasikmalaya. Kemudian siapa lagi nih? Alhamdulillah panglunasankeun. Ada aduh, kiai kita Wa Isep, yaitu Asbah Abi Akil, Kiai Isep Saiful Huda ya. Kemudian ada Ustadz Abidani di Sukabumi, ada Kang Abdul Mukti Permana. Weh, alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ada Ibu Ratna Sari Dewi, ada Roni Bengkel, ada Muhammad Hafiz Zabaruddin. Ini karena orang Zabar jadi Muhammad Hafiz Zabaruddin. Kalau beliau di Jateng, Jawa Tengah, berarti Muhammad Hafiz Jatenguddin. Ibu Rina, terima kasih Ibu, selalu setia ini Ibu Rina. Ya. Udude, aduh Bos Dado, alhamdulillah. Cup, Bos Dado sudah hadir Cup. Ya, mancing dari Bos Dado lah. Ada Mas April, ya. Ada Kang Kholis Cilamaya hadir. Terima kasih Kang. Ada Diden Kuswandi, nuhun Den. Ya. Ada Komo Setia-Setia, ada Kang Dudung Abdussalam, Ustadz muda kita dari Depok ya. Biasanya ada Ade Hudori ini, ada Ade Alpan Miladi. Semua yang hadir, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita lanjutkan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu an, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yuhrikul ma fayatamassahu bit-turab. Fa aqulu lahu ya Rasulullah innal ma minka qarib. Fa yaqulu ma yadrini la la ablugh. Aduh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, suatu ketika Rasulullah SAW keluar menimba air. Tentu ini kayaknya dalam keadaan kemarau. Ya, memang di Arab kemarau terus, jarang hujan. Terus airnya tumpah.
Tapi Kangjeng Nabi nggak balik lagi ambil air. Setelah airnya tertumpah dari apa itu bejana yang beliau bawa, ember kalau sekarang, beliau tidak kembali lagi. Fayatamassahu bitturab. Ya, tamassahu di sini maksudnya tayamum, ya. Tayamum saja, beliau tidak ngambil air. Lalu kata Ibnu Abbas, saya bertanya, ya Rasulullah, innal ma'a minka qarib. Wahai Rasulullah, air kan dekat, enggak balik lagi aja, atau saya yang ngambilin airnya. Kata Kangjeng Nabi, mahidrini la'allala abalighu. Enggak ada yang tahu, belum tentu aku bisa sampai lagi ke tempat air sana. Daripada aku maksain ngambil air ke sana, tiba-tiba aku mati, ya lebih baik aku tayamum saja. Ini artinya apa ya? Ya itu saking nggak bolehnya tulul amal itu. Saking nggak bolehnya kita berangan-angan, berkhayal yang tinggi. Kita hidup pagi ini, sudah jangan memikirkan sore. Yang pagi ini ada aja, kita makan. Kalau sekarang kita hidup, besok gak usah dipikirin. Tuh, aing boga duit mual ya isukan ya, anu transfer mual ya isukan ya. Gak usah dipikirin. Nikmatilah hidup hari ini. Gak usah mikirin besok, lusa, apalagi minggu depan, tahun depan, dan seterusnya. Gak usah. Gak usah mikirin punya angan-angan yang berlebihan, hayalan kelas tinggi, tukang ngalao, tukang ngalamun. Kan ini menurut tinjauan tasawuf sama saja orang tersebut dengan mendahului takdir Allah, karena tidak ada seorang pun yang diberikan tahu oleh Allah apakah dia masih hidup atau tidak besok lusa. Ya. Wakila, ada sebuah cerita ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Bainama Isa alaihissalam jalisun. Ketika Nabi Isa alaihissalam sedang duduk santai. Wa syaikhun ya'malu bimishatin yusiru bihal ardo. Sementara di sampingnya, di sekitar Nabi Isa itu ada seorang kakek tua. Ya kakek ya sudah tua, tapi ada kakek yang wajahnya saja, padahal orangnya masih muda, belum tua, yaitu kakek Uceng. Wajahnya wajah jadul sama Ceng. Ya, bentuk Uceng itu kan bentuk bujur sangkar. Nah, mohon maaf jemaah Facebook saya kalau ke Uceng, ke Ucup berani, karena memang pertama junior saya, yang kedua berani gojlok itu karena gampang diminta maafnya lah ya, sama-sama tukang gojlokan ini saya dengan Uceng itu. Kakek tua ini sedang bekerja dengan skop. Mishah itu ya, skop. Yusiru bihal ardo. Ya apa itu? Ya namanya skop ya, untuk gali-gali tanah itu, membolak-balikan tanah itu. Mungkin petani atau apa. Faqala Isa, lalu Nabi Isa bertanya, lalu Nabi Isa bersabda, Allahumma nza' minhul amal. Ya Allah, tolong cabut dari kakek ini angan-angan. Tolong hilangkan angan-angan dan hayalan yang ada dalam hati si kakek ini. Nabi Musa berdoa begitu ketika ada seorang kakek yang sudah tua banget, masih kerja. Nah, sampai Nabi Isa mendoakan supaya orang tua ini, kakek tua ini, kakek renta ini dicabut hayalan dan angan-angannya di dalam hatinya oleh Allah.
Tiba-tiba fawadha'a syekh al-mishata, si kakek tua itu dia simpan skopnya, ya, alat kerjanya itu, wadtaja'a, lalu dia berbaring. Fala bisa saatan, sampai 1 jam dia. Ketika Nabi Isa berdoa, ya Allah, si kakek ini jangan terlalu banyak khayalan dong. Kasihan dia udah tua. Kayaknya dia punya angan-angan, punya khayalan yang berlebih ini. Tiba-tiba si kakek tua ini meletakkan alat kerjanya itu skop, lalu berbaring santai selama 1 jam. Faqala Isa, Nabi Isa bertanya lagi, berdoa lagi, Allahumma rjud alaihil amal. Ya Allah, balikin lagi kemauannya dia, cita-citanya, angan-angannya, hayalannya, tolong balikin lagi dalam hatinya. Allah langsung jawab, diijabah, pakoma. Tiba-tiba si kakek yang tadi istirahat ini berbaring selama 1 jam, dia berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berdiri lagi. Faja'ala ya'malu, lalu kerja lagi. Pasalau Isa anzalika, Nabi Isa bertanya tentang kejadian yang beliau lihat langsung itu. Loh, kek, tadi kakek saya lihat bekerja tuh, ya, bolak-balikin tanah pakai skop. Terus kakek 1 jam berbaring, terus sekarang kerja lagi. Bagaimana ini kek bisa terjadi seperti itu? Faqala, si kakek menjawab, bainama ana amalu id qalat li nafsi. Ketika saya kerja tadi, ya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Isa, ketika kakek tadi saya kerja pegang skop seperti biasa, maka diri saya ngomong, hati saya bicara, ila mata ta'malu wa anta syekhun kabir. Sampai kapan kau kerja? Padahal kau sudah tua. Ngapain kau kerja? Kata hati saya, gerentes hati saya. Ya, gerentes itu adalah gerentes. Ya. Dalam hatinya si kakek ini ngomong, kamu kan sudah tua, ngapain kamu kerja? Udah istirahat saja. Fa'alqaitu al-mishah. Ya, saya lemparkan tuh skop saya. Waktu jatuh dan saya berbaring santai. Summa qalat li nafsi, ketika saya sedang berbaring, tiba-tiba hati saya berbisik lagi, ngomong lagi, wallahi la budda laka min aishin ma baqaita fakumta ila mishati. Demi Allah, kata diri saya itu, kata hati saya, si kakek ceritanya ini, demi Allah, kamu harus kerja, kamu harus hidup. Ma baqaita, ya, selagi umur masih ada ya, kamu harus hidup. Dan hidup itu perlu makan. Makan itu nggak bisa kalau nggak kerja. Ayo kerja. Pakum tu ila mishati. Ya, lalu saya kerja lagi. Padahal ini juga jawaban dari doa Nabi Isa alaihissalam kepada Allah, apa yang beliau lihat dari tingkah laku dari si kakek yang sudah tua ini, masih kerja. Kemudian beliau doakan agar jangan ada angan-angan dalam hatinya. Benar saja si kakek berbaring. Kemudian melihat itu Nabi Isa juga kasihan, lalu berdoa lagi, ya Allah, kembalikan semangat hidupnya. Ya, di sini al-amal itu semangat hidupnya. Akhirnya
dia bangun lagi untuk kerja. Setelah ditanya oleh Nabi Isa, ternyata apa yang disampaikan oleh si kakek ini sesuai dengan yang beliau doakan tadi kepada Allah. Ya. Kalau melihat hikayat Nabi Isa alaihissalam ini, jelaslah bahwa ini lebih dimengerti akal, lebih realistis. Artinya walaupun sudah tua ya kerja tetap. Selagi kita masih mampu untuk kerja, ya sudah, kerja apa saja. Tidak ada pensiunnya, ya. Gak boleh nyantai. Kita harus membiayai sisa hidup yang Allah berikan kepada kita. Ya, misalnya umur kita 70 tahun ya. Selama masih kuat ya. Walaupun umur kita sudah 69 tahun lebih 11 bulan, artinya 1 bulan lagi kita mati, tetap aja harus kerja. Tetap saja kita harus semangat. Sampai-sampai ada dalam hadis yang lain disebutkan dialog antara Kangjeng Nabi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya ketika beliau ditanya tentang bagaimana kalau besok terjadi kiamat, apakah kami ini, jangan kami ya, kita, apakah kita masih harus menanam kurma? Kata Kangjeng Nabi, walaupun besok terjadi kiamat, kurma harus tetap ditanam. Artinya mengembalikan semangat hidup untuk terus berikhtiar. Walaupun besok itu terjadi kiamat. Nah, tetapi jangan sampai angan-angan kita, hayalan kita melenceng jauh dari cita-cita. Ya, kalau cita-cita, semangat hidup dan lain-lain, ya, untuk memperbaiki kualitas hidup itu harus ya. Harus punya planning, punya rencana. Tetapi jangan pernah kita menganggap bahwa hidup ini akan abadi. Sehingga kita disruk-seruk tidung-dung, ya, mencari uang, mencari pundi-pundi harta kekayaan kita, sementara kita melupakan kematian yang pasti akan terjadi. Innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Semua yang Allah janjikan itu pasti datang, dan kalian tidak mungkin akan bisa mengalahkan kekuasaan, kehendak serta kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktunya sudah ditentukan, harus mati jam sekian, tempatnya di tempat tertentu, kemudian dengan sebab tertentu, maka tidak bisa ada yang menghalanginya, ya. Al-mautu ya'ti baghtatan, mati itu datang seketika. Cita-cita kita harus tinggi. Harus jadi orang kaya. Orang kayanya yang dermawan, yang loman. Tujuannya untuk berbagi kepada fakir miskin, kaum du'afa, anak yatim. Tujuannya untuk membangun sarana-sarana keagamaan. Harus jadi pejabatnya yang adil, yang amanah, yang terpercaya, yang menjadi pemimpin untuk memasuki pintu gerbang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cita-cita harus tinggi. Tetapi, sekali lagi tetap harus dibarengi dengan kesadaran hati bahwa segala sesuatu itu atas kudrat dan iradah Allah dan akan berakhir dunia ini dengan sebuah kematian. Persiapkan semuanya, apa yang kita lakukan ini demi kematian, kehidupan masa depan kita setelah kematian itu datang, ya. Alhamdulillah tak terasa sudah 40 menit lebih sedikit
kita bersama walaupun melalui udara. Mudah-mudahan silaturahmi kita Allah catat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sama amal rahmatun min rabbi ya, rahmatun min rabbi ya. Kalau sama amal itu kata Ajengan Udin itu rahmatun min rabbi ya, adalah rahmat dari Tuhanku ya. Waduh, ini Tulul Parji. Wah, ini sudah melenceng ini Mang Din Mulyana. Aduh, alhamdulillah. Amal itu harus ada. Maksudnya amal itu angan-angan ya, cita-cita ya. Cita-cita harus ada, tetapi yang nggak boleh adalah tulul amal. Ya, panjang teh ngalamun ngahulang. Naon sia ceng ngahulang wae. Ya, aduh hayang kawin yang BCL. Siapa ceng banget jika kubus gitu hayang kawin yang BCL ta, eta tulul amal karena ya. Ya yang realistis sajalah. Ya, naon ceng yang kawin Kang bisa randa sabelah umurna 65 tahun tak realistis. Artinya memang seimbang yang uceng gitu nya. Nah. Bang Sanusi, waduh, senior saya ini di Depok, semangat bekerja dan beribadah demi untuk menyambung kehidupan dunia dan akhirat. Terima kasih Bang Sanusi, sebuah resume yang luar biasa. Ya, Kiai Isep Saiful Huda juga luar biasa. Terima kasih. Si Uceng tah doakeun sinah leungit, waduh pukungan leungit wae. Ada Mamah Dek Pak Hafid, ada siapa Nyai Nyai Saymaroh begini, ada Mahpudi, ada Subhan Maulana. Ya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya yang hadir. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, lamun eueuh cita-cita moal aya indung anu nyusuan ka budakna. Betul. Ya, cita-cita harus tinggi. Namanya himmah. Tetapi kalau himmah ini, cita-cita ini dirasuki oleh nafsu ya, namanya nafsu ghadabiyah itu. Nah, nafsu ghadabiyah syahwatiyah ya itu tadi tulul amal jadinya. Cita-cita itu harus bersih. Ya, tidak boleh dibarengi dengan syahwatiyah dan ghadabiyah. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqfi biha arral wabail hatimah Mustafa wal Murtada wa banahuma wa Fatimah ku berkahna lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panya balai anu matak nganyerikeun ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah nusuci Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.